Selamat pagi anak-anak, salam damai sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat dan sukacita. Meski kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa juga patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Nah, anak-anak, marilah kita memulai pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, pembelajaran 8. Muliakanlah Tuhan dengan belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita doa pembukaan. Tuhan, Engkaulah sumber pengetahuan dan hikmat dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk belajar dengan tekun, baik dan jujur setiap hari, agar kami memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sebagai pelajar. Amin. Nah, anak-anak, marilah kita membaca kitab suci Amsal bab 1 ayat 1 sampai dengan 7. Amsal, Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi bisa kita ambil hikmah dari firman Tuhan bahwa belajar adalah hakikat dan aktivitas utama peserta didik. Dengan belajar, seseorang mengasah kemampuan akal budi yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan belajar, kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pakai secara bijaksana. Belajar tidak hanya ketika di sekolah, tetapi belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Belajar tidak hanya menulis dan membaca, tetapi memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Dengan begitu, kita tahu lewat aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar untuk memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, dalam bacaan Kitab Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai dengan 10. Salomo anak Raja Daud Israel yang kedua dikenal sebagai raja yang paling bijaksana karena ia memang meminta hikmat kepada Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Raja Salomo tidak meminta kekayaan ataupun ketenaran. Nah, sehingga dalam bacaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Raja Salomo mengapa bisa dikatakan raja paling bijaksana? Karena apa anak-anak? Karena tidak meminta kekayaan ataupun ketenaran. Meskipun Raja Salomo seorang raja, dia tidak meminta
materi apapun yang berupa kekayaan ataupun kejayaan atau ketenaran, tetapi hanya satu yang diminta oleh Raja Salomo, yaitu sifat bijaksana, agar Raja Salomo bisa mengemban tugas sebagai raja yang penuh dengan keadilan untuk rakyatnya. Raja Salomo di awal kitab Amsal tadi juga menyatakan bahwa melalui pendidikan orang akan pandai, tahu dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur. Juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat bagi banyak orang. Nah, dari bacaan kitab suci di atas dan penjelasan Bu Rini tadi bisa dirangkum, yaitu kita bersyukur memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan lewat sekolah. Sementara anak-anak, di sana masih ada teman-teman kita yang belum bisa bersekolah karena adanya keterbatasan. Melalui orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita, yaitu orang tua kita, guru, teman, dan saudara-saudara yang ada di sekitar kita yang bisa membantu dalam belajar sehingga kita mendapatkan banyak pengetahuan, kreativitas, berperilaku baik, jujur, dan adil kepada sesama kita. Maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan atas pemberian orang-orang yang baik yang berada di sekitar kita. Nah, anak-anak, di akhir pembelajaran ini, marilah anak-anak untuk menjawab pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan belajar? 2. Mengapa orang perlu belajar selama hidupnya? 3. Bagaimana sikap belajar yang memuliakan Tuhan? 4. Apakah manfaat belajar dalam sepanjang kehidupannya? Nah, anak-anak, pertanyaan ini kamu tulis di buku pelajaran agama dan kamu jawab pertanyaan tersebut. Nah, anak-anak, marilah pertemuan pada hari ini kita tutup dengan doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, puji syukur atas segala karunia yang telah Engkau berikan kepada kami melalui orang-orang yang baik di sekitar, sehingga kami dapat memperoleh pendidikan dan pengetahuan yang dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, selamat mengerjakan dan jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat. Tuhan memberkati.